Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Dini Sapitri dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Waringin Barat. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan istilah HOTS. Bagaimana dan seperti apa? Mari ikuti video pembelajaran berikut ini. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Ibu pimpin dari sini berdoanya, dimohon anak-anak untuk bisa mengikuti doa bersama ibu. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan mudahkan aku dalam kepahaman yang baik, dan jadikanlah aku golongan orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Nah, karena sudah berdoa, anak-anak tentunya sudah siap menerima pelajaran hari ini. Pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semoga anak-anak semua di sana semangat dalam menimba ilmu. Ya, pada video pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu mengenai hewan vertebrata dan avertebrata. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menyebutkan nama-nama hewan. Yang kedua, mengelompokkan hewan sesuai dengan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Ya, anak-anak, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Ada yang masih ingat? Iya, bagus sekali. Alhamdulillah semua masih ingat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada berbagai macam hewan. Perhatikan hewan apa saja yang ada pada gambar ini. Yuk kita sama-sama sebutkan nama-namanya. Yang pertama ini ada hewan kupu-kupu. Yang kedua ada kecoa. Yang ketiga ada kalajengking. Yang keempat ada hewan cumi-cumi. Yang kelima ada hewan kaki seribu. Kemudian berikutnya ada burung, ada katak, ada buaya, dan ada ikan, dan juga ada kambing. Nah, sekarang kalian sudah menyebutkan nama-nama hewan ini. Mari kita kelompokkan dari 10 hewan ini yang mana termasuk kelompok hewan vertebrata dan yang mana termasuk hewan avertebrata. Nah, anak-anak, sekarang kita cocokkan jawabanmu tadi dengan jawaban yang ada di sini. Apakah sama? Ayo kita simak. Kelompok hewan vertebrata yaitu burung, kemudian katak, ada buaya, ada ikan, dan juga kambing. Sedangkan yang termasuk kelompok hewan avertebrata yaitu kupu-kupu, kecoa,
kalajengking, cumi-cumi, dan juga kaki seribu. Nah, anak-anak, siapa yang jawabannya benar semua? Wah, alhamdulillah, ternyata semua bisa ya. Oke, karena semuanya sudah bisa mengelompokkan hewan-hewan di gambar tadi, sekarang coba kita mengidentifikasi gambar berikut ini. Nah, di sini ada 2 hewan. Hewan apa itu? Iya, hewan kelinci dan siput. Ibu minta sekarang kalian identifikasi dari kedua hewan tersebut. Yang manakah yang termasuk kelompoknya hewan vertebrata dan mana yang termasuk hewan avertebrata? Bagaimana anak-anak? Sudah bisa mengidentifikasi kedua hewan ini? Ya, alhamdulillah kalau bisa. Yuk kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini siput itu memiliki cangkang di bagian luar. Kemudian siput tidak memiliki tulang belakang. Siput gerakannya lambat. Kemudian siput berpindah seolah-olah bergerak dengan merayap. Dan siput termasuk hewan avertebrata. Sedangkan kelinci memiliki tulang belakang. Gerakan kelinci lincah dan cepat. Kemudian kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan juga melompat. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Karena kalian sudah bisa mengidentifikasi kedua hewan antara kelinci dengan siput, sekarang coba kita jawab pertanyaan berikut ini lagi ya. Nah, bagaimana dengan hewan yang satu ini? Apakah termasuk hewan vertebrata atau hewan avertebrata? Ini dia hewannya, ular. Apakah ular termasuk hewan vertebrata atau hewan avertebrata? Ayo sekarang silahkan jawab kembali. Berikut ibu akan membacakan karakteristik dari hewan ular. Semoga dengan ibu membacakan karakteristik dari ular ini, kita dapat mengetahui apakah ular termasuk hewan vertebrata atau hewan avertebrata. Dengarkan apa yang ibu bacakan. Ular memiliki tulang belakang yang lentur, serta ruas rusuk kecil yang ada di sekitar tulang belakangnya. Tulang tersebutlah yang membuat ular mampu bergerak merayap dan cepat, namun dengan pola meliuk secara zigzag. Berbeda dengan cacing yang tidak bertulang, sehingga cara geraknya hanya menggunakan otot-otot lentur yang kuat pada kulitnya saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ular itu adalah hewan vertebrata. Ya, benar sekali. Hebat ya kalian. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang tadi, kita sudah dapat membedakan apa itu hewan vertebrata dan apa itu hewan avertebrata. Keduanya memiliki beberapa perbedaan. Nah, sekarang lihatlah tabel yang ibu buat ini. Nah, di sini ada tabel mengenai perbedaan hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Nah, dasar untuk perbandingan kedua hewan tersebut, yang pertama karakteristiknya. Karakteristiknya, hewan avertebrata itu tidak mempunyai tulang belakang, tetapi ada beberapa hewan yang dilindungi oleh rangka luar. Sedangkan hewan vertebrata itu mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai dengan bagian ekor. Yang kedua, untuk ukuran, hewan avertebrata itu bergerak kecil dan lambat. Sedangkan hewan vertebrata bervariasi dalam ukuran
dari besar ke kecil dan dia bergerak cepat. Sedangkan untuk simetri tubuh untuk hewan avertebrata itu radial atau bilateral. Untuk hewan vertebrata sendiri hanya bilateral untuk simetri tubuhnya. Kemudian untuk struktur tubuh avertebrata itu sistem saraf yang sederhana dan tidak teratur. Sedangkan untuk vertebrata organ yang rumit dan sangat spesifik beserta fungsinya. Lanjut, perbandingan selanjutnya adalah lapisan kulitnya. Untuk hewan avertebrata, mereka hanya memiliki satu lapisan kulit. Sedangkan untuk hewan vertebrata, ada dua lapisan kulit. Bagian luar yang dikenal adalah epidermis dan di bawahnya adalah dermis. Kemudian selanjutnya yaitu jenis matanya. Untuk hewan avertebrata, biasanya mata majemuk hadir dan tidak keluar dari otak. Sedangkan hewan vertebrata tidak ada mata majemuk yang ditemukan dan mata adalah hasil dari otak. Nah, inilah perbandingan antara hewan avertebrata dan vertebrata. Nah, pada video pembelajaran kali ini sudah selesai. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada video ini, yang pertama itu diharapkan kalian mampu menyebutkan nama-nama hewan. Yang kedua, kalian mampu mengelompokkan hewan-hewan yang mana termasuk hewan vertebrata dan yang mana termasuk hewan avertebrata. Kemudian juga di video pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi perbedaan antara hewan vertebrata dengan hewan avertebrata. Ibu harap apa yang dipelajari pada video pembelajaran kali ini bermanfaat baik untuk ibu maupun juga untuk kalian semua. Dan ibu harapkan kita tetap semangat belajar walaupun belajarnya hanya dalam jaringan. Karena untuk belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja. Yang penting belajarnya dengan niat yang ikhlas, dengan hati dan dengan semangat untuk Indonesia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.